Action. Selamat datang para investor, selamat datang di penjelasan bisnis plan Easy Living dari PT Sumber 8 Kehidupan atau disingkat PT Sulap. Langsung saja kita masuk ke table of content kita untuk hari ini, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, about us. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, produk. Yang keempat, marketing. Yang kelima, finansial. Yang keenam, dana. Dan yang terakhir adalah scale up. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah about us. PT Sumber 8 Kehidupan merupakan perusahaan properti yang bergerak di Jakarta dan sekitarnya. Produk pertama yang sekaligus produk unggulan kami adalah Easy Living, yang merupakan layanan pihak ketiga dalam penyewaan tempat tinggal dengan berbasis teknologi. Perusahaan ini memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi kami adalah menjadi perusahaan aplikasi yang profesional dan bertanggung jawab dalam menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan dan pemilik properti dalam melakukan transaksi properti. Misi kami terdiri dari 3. Yang pertama adalah menyediakan layanan properti yang terbaik. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pelanggan maupun pemilik properti. Dan yang terakhir adalah menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha terkait. Perusahaan ini didirikan oleh 4 orang founder. Yang pertama adalah Muhammad Syakir Ahmadsyah, saya sendiri sebagai CEO. Yang kedua adalah Andi Alfian Nur sebagai CMO. Yang ketiga adalah Fikri Haji Wiranto sebagai CTO. Dan yang terakhir adalah Arianto Francetelo sebagai CFO. Selanjutnya adalah latar belakang dari bisnis yang kami ambil untuk menjadi tombak perusahaan kami itu sendiri. Latar belakang dari bisnis kami adalah Jakarta yang merupakan sentral bisnis dari Indonesia, sehingga menjadi daya tarik bagi para pekerja dari luar kota datang untuk tinggal atau menyewa tempat tinggal dan bekerja mengadu nasib di Jakarta. Oleh sebab itu, hal ini menyebabkan kenaikan populasi Jakarta 4-5% naik per tahun. Dari naiknya populasi ini, kepadatan pun menjadi naik juga dan otomatis berefek pada pencarian tempat tinggal yang menjadi sulit. Kurangnya informasi tentang penyewaan atau pembelian tempat tinggal menjadi salah satu permasalahan bagi para pekerja yang datang dari luar kota untuk mencari tempat tinggal. Informasi di internet yang kurang memusat membuat mereka menjadi bingung untuk memilih mana yang akan dipilih dan untuk mempercayainya. Kepercayaan antara konsumen dan pemilik properti juga menjadi kendala saat penyewaan tempat tinggal. Banyaknya kasus yang merugikan salah satu pihak membuat trust issue antara konsumen dan pemilik properti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fikri Haji Wiranto. Oke, dari latar belakang yang telah disampaikan oleh rekan saya, oleh Mas Syakir Ahmadsyah, bahwasanya telah dijelaskan terdapat latar belakang yang telah disampaikan sehingga kami memiliki suatu produk, yaitu Easy Living House Rental. Apa sih Easy Living House Rental ini? Easy Living House Rental yaitu merupakan satu aplikasi yang berintegrasi yang mempertemukan calon konsumen dan pemilik properti secara daring. Nah, apa sih kelebihan dari Easy Living ini sendiri dibanding dari yang lain? Pertama yaitu kami tempat penyewaan, kita di sini dapat menyesuaikan dari keinginan konsumen. Kita sudah mengkategorikan bentuk-bentuk dari properti, keinginan dari konsumen sehingga lebih mempermudah dari konsumen untuk mencari properti tersebut untuk disewakan, ataupun dari pembeli maupun atau pemilik properti untuk memasarkan produknya. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan pembayaran dengan sistem terintegrasi melalui bisa menggunakan bank maupun aplikasi yang telah bekerja sama dengan kami.
Selanjutnya yaitu kita di sini terdapat fitur komplain, atau di sini kita dapat komen di suatu produk kita. Jadi di sini bisa kita lihat real comment, bagaimana baik buruknya suatu properti. Tapi kami kira bahwasanya properti yang telah dipasarkan di kami telah terverifikasi, karena di sana terdapat gambar, foto, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa sih keunggulan dari Easy Living ini sendiri. Untuk dari sisi konsumen, di sini kita menawarkan dari kenyamanan dalam mencari, karena kita membuat desain yang lebih enak dipandang dan enak digunakan. Selanjutnya yaitu kita bisa memilih sesuai dengan spesifikasi pribadi, karena kita mengetahui bahwasanya setiap orang memiliki keinginan ataupun memiliki kemauan berbeda-beda untuk bentuk dari properti tersebut maupun spesifikasi dari properti tersebut. Selanjutnya yaitu dari segi pemilik properti, yaitu pemasaran dari barang tersebut akan menjadi lebih luas karena kita menjangkau dari seluruh masyarakat yang memiliki aplikasi kita. Pada awal tahun awal pembentukan ini kita menargetkan ada 1.000 orang untuk berkunjung di website kami maupun aplikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pembayaran terintegrasi secara online, sehingga di sini pemilik properti tidak usah ragu lagi untuk melakukan pembayaran atau melakukan transaksi dengan konsumen, sehingga terbentuk trusting antara konsumen dan pemilik properti. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk survei pasar akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Fikri yang telah memaparkan tentang fitur-fitur dari produk. Kita beralih ke slide berikutnya, itu survei pasar Easy Living. Yang mana pada survei pasar Easy Living ini kami telah melakukan membuat kuesioner, kemudian di-share kepada grup-grup orang masyarakat luas, sehingga mendapat beberapa respon dari konsumen. Yaitu pada kuesioner yang pertama, nah, pada kuesioner pertama yaitu kami mendapat respon 60% untuk ya, di mana orang-orang ini atau konsumen ini sedang mencari tempat penyewaan tempat tinggal, dan 35% kemungkinan, dan sisanya tidak. Kemudian untuk kuesioner yang kedua, ini tentang perkiraan biaya rental house, yang dimana di sini didominasi biaya di antara 800.000 hingga 1.300.000. Untuk perkiraan biaya ini tergantung pada kemampuan ekonomi dari konsumen sendiri. Untuk yang ketiga, ini kemudahan dalam mendapatkan tentang penyewaan tempat tinggal saudara itu masih dibilang sangat sulit ya, di mana responnya dari para yang mengisi kuesioner ini didominasi dengan tidak mudah, yang berarti untuk mendapatkan suatu informasi tentang tempat penyewaan rumah di daerah tersebut masih kurang gitu. Kemudian yang keempat, apakah pembayaran uang sewa secara kontan dianggap praktis, di mana di sini didominasi tidak, di mana 40% kuesioner diisi tidak, dan sisanya dan 30% ya, dan sisanya tidak mungkin. Kita beralih ke survei berikutnya, yang dimana pada kuesioner adanya aplikasi yang membantu pencarian informasi dan pembayaran penyewaan tempat tinggal, di mana di sini nampaknya para konsumen menyambut baik dengan adanya aplikasi yang membantu mereka dalam mencari informasi tentang penyewaan tempat tinggal, di mana
didominasi dengan sangat setuju sebanyak 55% dan setuju sebanyak 40%, dan sisanya mungkin. Nah, dari kuesioner yang telah kami bagikan kepada konsumen tadi, kami memiliki beberapa strategi marketing, diantaranya yaitu satu. Nah, ini iklan lokal, di mana pada iklan lokal ini kami akan melakukan pemasangan baliho pada tempat-tempat strategis, misal tempat-tempat yang biasa banyak didatangi, tempat-tempat umum yang banyak didatangi oleh orang-orang. Yang kemudian yang kedua yaitu dengan pengiklanan lewat saluran radio. Nah, ini kami akan bekerjasama dengan stasiun radio tertentu untuk melakukan pengiklanan produk kami, sehingga jangkauan pasar produk kami akan semakin luas. Yang kedua yaitu pemasaran secara langsung. Nah, ini pemasaran secara langsung ini dengan datang dan langsung kepada konsumen, di mana kami akan memasang stand up pada tempat umum, semisal mall dan lain-lain. Dan terakhir ada media sosial. Nah, ini merupakan mungkin strategi yang paling kami unggulkan, yaitu melalui media sosial, di mana hampir seluruh masyarakat kita saat ini sebagian besar sudah tahu bermedia sosial, sehingga dengan melakukan pengiklanan pada media sosial, kami harapkan pada jangkauan konsumen kami akan lebih luas lagi ke depannya. Oke, kita next ke finansial yang akan dipaparkan oleh sahabat saya Arianto Telpere. Pada Arianto, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas ya mengenai finansial. Nah, di sini untuk keuangan kami itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu 10% pembayaran pertama, yaitu keuntungan dari 10% total pembayaran pertama, di mana di sini ketika konsumen atau pemakai melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kemudian mendapatkan persetujuan, kemudian akan melakukan pembayaran pertama ini, kami memotong sebesar 10% dari awal pembayaran. Nah, pemotongan ini kami ambil dari pemilik propertinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu 1% pembayaran berkala. Nah, jika di awal pembayaran itu kami mengambil keuntungan sebesar 10%, nah, untuk selanjutnya ini kami hanya mendapatkan 1% dari setiap pembayaran berkala. Kemudian yang ketiga yaitu recommended ads, yaitu penyewaan fitur recommended ads untuk pemilik properti itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu dana. Nah, di sini dana yang pertama ya, yaitu bantuan intensif pemerintah, di mana kami ya dari ini kami melakukan atau mengikuti program pengembangan ekonomi kreatif pemerintah berupa bantuan modal. Nah, kemudian selanjutnya itu investor relasi. Nah, di sini kami mencari investor dengan cara menawarkan kepada relasi pribadi maupun kelompok. Jadi di sini nanti kami masing-masing mencari relasi ya, kemudian nantinya didiskusikan setelah mendapatkan masing-masing dari kami mendapatkan investor, kemudian kami akan mendiskusikan untuk menentukan kami bakal memakai investor mana yang akan kami pakai. Oke, selanjutnya untuk scale up ya. Jadi untuk rancangan kami ke depannya, yaitu kami akan melakukan pengembangan wilayah kerja dengan melakukan penambahan fitur ya terhadap aplikasi kami, sehingga dari aplikasi kami itu semakin bagus lagi. Kemudian kami juga melakukan pengiklanan ya pada aplikasi kami, dan juga yang terakhir yaitu
kami melakukan penambahan cara pembayaran. Jadi di sini kami tetap mengupgrade ya untuk metode pembayaran sendiri, sehingga dari penambahan cara pembayaran ini kami baik dari kami maupun dari pihak konsumen mendapat kepuasan yang lebih terhadap metode pembayaran yang dilakukan. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok kami ya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.